silahkan melakukan sekarang, kalau sekarang ya silakan. Jadi kalau misalnya bisa ditunda ya sampai selesai di sini. Disambung apa yang sedang aku lakukan dulu di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Sandi Samantri dengan NIM 2215110 dari kelompok TA 112 dengan judul Pengembangan aplikasi pemantauan proses review artikel pada jurnal diskusi Polban berbasis web. Oke, untuk latar belakangnya, menurut Willy Rizky 2006, OJS adalah perangkat lunak manajemen dan penerbitan jurnal open source dan dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan dan publikasi jurnal secara lebih efisien. Selama ini, monitoring status artikel dilakukan menggunakan spreadsheet yang mencatat berbagai status seperti status dari artikel, reviewer, dan juga editornya itu dengan manual dan langkah-langkah tidak lanjut. Meskipun metode ini dapat berjalan dengan baik, namun tidak cukup efisien karena ya bisa aja ada kesalahan dari manusianya atau juga manusianya bisa lupa karena tidak diingatkan. Lalu artikel di jurnal divisi Polban terdiri dari beberapa tahapan, yaitu submission, pre-review, revisi awal, review, copy editing, hingga publikasi. Setiap tahapan ini membutuhkan pemantauan yang cermat untuk memastikan tidak ada langkah yang terlewatkan dan untuk menghindari keterlambatan dalam penyelesaian artikel. Oke, untuk bagian ini terdapat kekurangan sebenarnya dari yang manual ini, yaitu notifikasi yang terlambat atau terlewat dapat menghambat kelancaran proses review dan mengganggu alur kerja yang seharusnya lebih terorganisir. Dengan demikian, perlu adanya sistem yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola dan memonitor status artikel agar proses seleksi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Oke, untuk urusan masalahnya, pengelolaan tugas reviewer dan editor yang seperti tadi sudah dijelaskan itu bisa dibilang kurang terorganisir karena alokasi tugas masih dilakukan secara manual, yaitu tadi menggunakan spreadsheet. Dan untuk yang kedua, kurangnya sistem monitoring yang terintegrasi untuk memantau setiap tahapan proses jurnal yang selama ini masih dilakukan secara manual, yaitu perorangan melalui editornya itu. Dan yang ketiga, keterlambatan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan artikel jurnal yang disebabkan oleh penggunaan email umum untuk komunikasi antar pihak terkait. Jadi tidak menggunakan email yang khusus. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah membangun sistem monitoring digital untuk proses review artikel jurnal yang dapat menggantikan pengelolaan manual tersebut. Dan kedua, mendesain dan mengimplementasikan aplikasi berbasis web yang dapat memantau setiap tahapan proses jurnal secara terintegrasi. Yang ketiga, membangun sistem yang dapat mengalokasikan tugas secara otomatis untuk reviewer dan editor. Yang keempat, menyediakan fitur-fitur yang mendukung alur kerja otomatis seperti pengiriman pesan otomatis antara tahapan proses untuk memudahkan transisi antara tahapan artikel dan juga mempercepat alur komunikasi antara penulis, editor, dan juga reviewer. Untuk ruang lingkup, pengembangan sistem monitoring proses ini akan berfungsi untuk memantau seluruh tahapan dimulai dari pengajian artikel yaitu submission, pemeriksaan plagiarisasi, proses edisi, penilaian oleh reviewernya itu, pengeditan salinan kopi yaitu copy editing dan juga hingga publikasi. Yang kedua, automatisasi alur kerja pengolahan artikel sistem akan mengotomatisasi alur kerja untuk mengurangi keterlibatan manual dalam pengolahan artikel. Namun, pada tahap awal pembaruan status artikel oleh reviewer tetap memerlukan input manual oleh reviewer. Yang ketiga, pengelolaan notifikasi dan pengingat otomatis sistem akan menyediakan fitur notifikasi otomatis yang mengingatkan pihak terkait reviewer, editor, dan penulis tentang tahapan berikutnya yang perlu dilakukan. Ini termasuk dalam deadline dan juga apa yang akan dikerjakan nanti. Untuk batasannya, untuk sekarang fokus pada yang secara digital untuk dari artikelnya sendiri, jadi tidak menerima artikel yang fisik.
Dan untuk kedua hanya mencakup proses editorial dalam jurnal Divisi Polma. Dan yang ketiga, data artikel dimasukkan secara manual oleh editor yang tadi sudah disebutkan karena sistem tidak atau belum terhubung langsung dengan API OJS. Yang keempat, batasan pada pengelolaan tugas editor dan reviewer. Sistem ini akan fokus pada otomatisasi pengelolaan tugas antara reviewer dan editor berdasarkan ketersediaan mereka. Jadi jika mereka sudah luang akan diberikan tugasnya pada yang dulu. Dan untuk yang kedua, bab kedua ditinjau pustaka. Untuk karya image yang saya ambil adalah yang pertama dari tahun 2021 berjudul Open Journal System OJS Custom Office Automation Model oleh Rina Ahmawati. Di sini OJS-nya itu bukan dipakai sebagai aplikasi untuk mengelola jurnal, tapi untuk mengotomasi file sirkulasi di sebuah kantor. Tapi ya mekanismenya itu masih tetap sama. Hanya saja ini lingkungannya bukan di lingkungan yang intelektual. Untuk tahun 2023 yang kedua, peningkatan tata kelola OJS bagi pengelola jurnal Science Health yang ini ditulis oleh Hairul Mibad dan Tito Moza. Kalau ini sendiri itu lebih ke cara penggunaan OJS-nya, namun yang di-upload ke OJS-nya itu bukan jurnal, tapi lebih ke materi dakwah dan juga materi keagamaan. Namun untuk penerapan OJS sendiri masih sama. Untuk dasar teorinya, OJS adalah sistem manajemen jurnal berbasis web yang digunakan untuk mengolah seluruh proses editorial jurnal ilmiah menurut Hairul Mibad dan Muza Suta Kamelia untuk 2023. OJS memungkinkan pengguna untuk mengelola artikel yang dikirimkan, proses review serta publikasi artikel dengan lebih efisien. Untuk ini notifikasi adalah pemberitahuan yang dikirimkan kepada pengguna berdasarkan kondisi yang setelah sebelumnya disesuaikan. Oke, ini untuk prosedur penulisan jurnalnya. Ya, pertama jurnalnya itu akan disubmit dan akan dicek di Turnitin. Dan jika apabila di bawah 20% maka bisa lanjut untuk reviewnya. Dan ini apakah jika menerima yang diisinya maka akan lanjut dan juga akan di assign mungkin reviewer untuk mengolah data atau jurnal tersebut. Oke, untuk teknologi yang akan digunakannya itu Bootstrap CSS karena Bootstrap itu untuk backend-nya itu menggunakan Laravel dan database-nya menggunakan MySQL. Untuk bab 3 metodologi pelaksanaan. Identifikasi masalahnya dimulai yaitu yang pertama, kebanyakan untuk dari reviewer tersebut itu masih menggunakan manual, yaitu menggunakan spreadsheet tadi. Dan juga email yang digunakan untuk menghubungi penulisnya itu masih menggunakan email pribadi, yang dimana itu notifikasinya bisa tertumpuk dan juga prosesnya akan jadi lebih lama. Dan untuk studi literatur itu tadi menggunakan OJS yang ada di lingkungan Office, di sana digunakan supaya sirkulasi dokumen di kantor itu lebih halus. Oke, untuk tingkatan pertama yaitu pengembangan dasar sistem monitoring. Di sini ada database-nya, login dan seperti itu. Untuk incremental 2-nya, analisisnya di sini adalah karena tadi emailnya itu menggunakan email normal,
yang terpikirkan itu bisa lewat SMS atau lewat WhatsApp. Untuk desainnya sendiri biarkan untuk incremental 2 itu 30%, kode 30%, dan untuk tes itu bisa mengirimkan notifikasi dan juga validasi apabila jurnal ini sudah selesai diproses. Untuk incremental 3 itu penyempurnaan. Di sini ketika semuanya sudah selesai dites di lokal, maka akan dideploy. Jadi akan dideploy untuk memastikan bahwa notifikasi, validasi, dan juga dasar sistem monitoring ini bisa bekerja dalam online environment. Dan yang selanjutnya itu penyusunan laporan untuk melengkapi dokumennya. Ini untuk rancangan jadwalnya. Oke, lagi? Mungkin Katakan. Saya dulu. Tadi saya udah. Oh. Oke, siapa nonton ya? Iya. Coba aja dulu. Judulnya apa? Pengembangan aplikasi penonton proses review artikel pada jurnal diskusi kota. Ya, ini ya jurnal diskusi ya. By the way, kamu tuh semua caps lock sama di marah ya? kreatif. Itu biasa kalau pertama ya. Oke. Nah, untuk OJS yang dipakai di diskusi Golkar ini apa OJS? Kan pasti open source ya. Jawaban sosial. Nah, kan kamu berarti mau nambah ya? Nambah ya. Nah, pertanyaan saya nambahnya itu gimana? Code atau ini OJS-nya itu semacam CMS, tinggal plugin aja jadi plugin. Coba dibuka-buka dulu, dicari-cari. Kita bikin sistem lagi kan?
positif atau poin-poinnya saya tangkap. Ya, saya tangkap ini ada masalahnya gimana. Secara masalahnya ada. Cuman memformulasikan menuliskannya yang masih saya masih babak gitu. Enggak, maksudnya di sini. Contoh misalnya seperti dalam monitor itu apa sih? Yang kamu ingin monitor itu apa? Kalau di sini pemantauan ya, maksudnya di poin pemantauan. Yang kamu inginkan sampaikan dengan pemantauan itu apa yang ingin kamu? Oke, balik lagi ke judulnya sih Pak. Untuk apa ya? Untuk impian awalnya sih lebih ke reviewernya. Jadi yang ingin kamu pantau itu prosesnya, hasilnya, apa? Jadi karena yang waktu yang sewaktu itu di apa ya di mulik kayak gitu ya, di wawancara itu yang masih manual itu kayak reviewernya kan? Apanya ya? Reviewernya manual apanya? Ya jadi kan nulisnya itu ngirim kan ya, ngirim terus nanti ya dicek. Nah waktu pengecekannya itu berhasil, itu kan kirim ke reviewer ya. Nah di reviewernya itu seperti di datanya itu menggunakan spreadsheet. Oke, artinya kan ada OJS ya, OJS. Dan saya tangkap sih gini, kamu ada OJS ada sistem yang kau buat, bukan? Sistem yang kau buat itu maksudnya untuk monitoring si reviewer itu saat nge-review, itu kan? Iya. Oke, benar nggak di sini? Benar ya? Nah, ini kita referensi dulu. Dia kan kalau misalnya, oh prosesnya dari mulai dia melakukan lah ya gitu mereview dan lainnya ingin dipantau nggak bisa sini kayak gitu benar jadi ya lebih ke ingin apa ya mungkin jadi kayak pengingat gitu kayak yang tadi komunikasi yang jadi masalah itu kayak gini kita ada monitoring ingat dua aja ada pemantauan ada pemantauan review artikel berarti jenis pemantauan itu diaplikasi dengan notifikasi gitu kan itu yang kamu tadi di sini sebenarnya ada istilah spesialisasi dari yang ini ya saya baca catat sini di dokumennya nanti baca aja terutama dari sisi data tulis wah itu harus baca lagi deh kayak gitu ini bahasanya luar biasa sampai tidak lagi memadai menggunakan spreadsheet benar ya cara sistem saat ini menggunakan spreadsheet dan pengolahan email yang fokus pada satu yang umum tidak lagi memadai untuk mendukung perencanaan kerja. Maksudnya, oke lah, masalahnya kan ada terjadi, cuman kalimatnya yang lebih formal, pasti kan tidak memadai kan berarti udah bisa bekerja tuh, artinya udah ya. Terus di sini masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dan kehilangan proses. Kok prosesnya bisa hilang gitu kan? Gimana caranya? Nah maksudnya kan gunakan istilah-istilah yang memang bagus begitu ya, cuman gunakan istilah yang sederhana, kalimat-kalimat yang sederhana lah ya, yang terlalu diperformal atau diseakan-akan sebenarnya butuh aplikasinya. Boleh pakai kalimat yang memang bisa mau sophisticated, tapi nanti setelah udah nulis sederhana dulu, sudah oke. Maknanya nggak berubah. Terus istilahnya karena sistem manual itu kayak manual itu di mana? Jadi jangan sampai manualnya ganti Excel. Manual itu apa? Misalnya contoh misalnya ini Pak Krisna hanya ke review, Pak ini udah selesai belum? Itu bisa aja kadang-kadang sebagai manual. Kalau ini kan by sistem, misalnya ini waktu deadline-nya sekian langsung dinotif, gitu kan itu kelihatan tuh manual sama manualnya. Kalau kamu tadi bilang ada otomatisasi, gitu ya, itu harus juga. Kemudian di sini tidak terintegrasi. Apa dan apa? Integrasi itu ada dua titik kan. Apa yang mau diintegrasikan itu dimana dan yang mana? Hal kayak gitu aja tinggal dibuat ke artinya gini. Secara objektif itu kan udah clear ya dari sisinya, cara tujuannya bagaimana. Tinggal bagaimana kamu bisa menyajikan sesuatu itu ya balancing lah ya. Tuh. Saya ingin pakai tadi saya kenapa dia support sistem. Oh, Kita bahas dan ya jadi pengiriman yang terjadwal mungkin ya bisa terjadwal karena otomatis kan pasti dijadwal ya nggak baik triggernya apa gitu ya berarti triggernya waktu jadi notif itu misalkan dengan waktu atau ketika disubmit ada yang submit si reviewer kasih notifikasi ke pengurus bahwa dia udah selesai jadi bisa aja terjadwal atau istilahnya nanti cari yang lebih oke gitu jadi jangan secara otomatis itu maknanya sekarang itu udah lebih spesifik ya sekarang itu udah spesifik otomatis itu orang nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Nah
istilah yang sederhana saja. Gunakan dulu istilah yang masalah. Selanjutnya sih di rumusan masalah itu kalau saya lihat masih identifikasi masalah belum ada yang dirumuskan. Jadi tolong di cek lagi dari sisi poinnya. Di sini baru menyatakan masalahnya apa aja, tapi belum terumuskan apa sih ya Jadi masalahnya. Jadi baru fakta yang dianggap masalah, tapi belum dirumuskan. Kalau dirumuskan berarti kan oh benar nih masalahnya ini, kamu rumuskan. Ya. Jadi bukan fakta yang sebagai misalnya ada fakta yang dilatar belakangi semua misalnya. Itu belum terumuskan bahwa itu yang akan kamu jadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan membuat solusinya. Tujuan ini oke lah masih tapi kan harus ditentukan juga nanti dengan masalahnya ya. Jadi dengan kondisi saat ini ya tujuannya ya oke lah gitu ya. Tapi masih belum clear dengan masalah yang ya, cuman gara-gara ini bahasanya gitu ya. Terus intinya sih harus clear mana yang tergantung OJS yang udah ada existing, mana yang kamu udah komunikasinya ada atau enggak, itu harus dibuat clear juga. Misalnya kalian jelaskan OJS ada, tapi saya enggak ada urusan dengan itu, saya ngerjainnya enggak dengan ini. Nah nanti impactnya kan kalau nanti ngerjain itu, ya ada apa kaitannya ya setidaknya perlu sampaikan. Soalnya yang takutnya, ya tadi benar di awal karena di sini ada OJS itu ada ya. Tergambarnya itu kamu nambahin sesuatu di sana. Kayak tadi apakah mau bikin plugin atau apa? Atau nanti kamu bisa aja kan yang di sana. Misalnya kalau misalnya gitu. Pluginnya nggak tersedia, kamu yang buat. Udah. Sisanya cara ini masih kasut kan jadi benar guna pokoknya. Ini aku buat proposalnya yang versi terakhir. Cek kemarin terakhir. Berapa jam bisa selesai ini? 6 jam. Kecuali udah pro ya. Misalnya udah biasa melakukan riset, nulis paper, ya mungkin bisa jadi sama. Jadi memang usaha tidak yang ada hasilnya. Oke, cukup lah. Paling karena kamu beda dari yang lain, karena kamu sendirian, jadi harus dibuat juga ya. Yang kamu akan buat itu bentuknya sedikit apa? Kamu bisa mulai apa ya? Yang tadi urusan lingkup dan batasan itu benar-benar kamu hayati gitu.